Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Faradifa Ulfi Uswatun Kasanah, Prodi Ilmu Kelautan dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 3 spesies hewan laut dari 2 filum. Pertama-tama, saya mengambil filum Arthropoda dengan 2 spesies, yaitu udang Vanamai dan kepiting. Yang kedua, yaitu filum Echinodermata dengan spesies teripang. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan filum Arthropoda. Arthropoda adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan dikelompokkan ke dalam kelompok hewan invertebrata. Istilah arthropoda dalam bahasa Latin yaitu arta berarti ruas, buku, segmen, dan podos berarti kaki. Ciri-ciri filum arthropoda yaitu: yang pertama, tubuh arthropoda simetri, bilateral dan tergolong tripoblastik selomata. Yang kedua, ukuran tubuh dan bentuk arthropoda sangat beragam. Yang ketiga, tubuh arthropoda bersegmen dengan jumlah segmen yang bervariasi. Pada tiap segmen tubuh tersebut terdapat sepasang kaki yang beruas. Segmen bergabung membentuk bagian tubuh yaitu kaput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Yang keempat, arthropoda memiliki kutikula keras yang membentuk rangka luar atau eksoskeleton. Yang kelima, sistem saraf arthropoda berupa sistem saraf tangga tali, berjumlah sepasang yang berada di sepanjang sisi ventral tubuhnya. Yang keenam, sistem pencernaan arthropoda terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Yang ketujuh, arthropoda bernapas dengan insang, trakea, atau paru-paru buku. Yang kedelapan, sistem sirkulasi arthropoda bersifat terbuka. Yang kesembilan, sistem reproduksi arthropoda umumnya terjadi secara seksual, namun ada juga yang secara aseksual, yaitu parthenogenesis. Yang ke-10, cara hidup arthropoda sangat beragam. Ada yang hidup bebas, parasit, komensal, atau simbiotik. Yang terakhir, habitat penyebaran arthropoda sangat luas. Ada yang di laut, perairan tawar, gurun pasir, dan padang rumput. Selanjutnya, spesies filum arthropoda. Yang pertama, udang Vanamai atau Lithopeneus vanamai. Ciri-ciri udang Vanamai: tubuh udang Vanamai berwarna putih transparan sehingga lebih umum dikenal sebagai wet shrimp. Namun ada juga yang berwarna kebiruan karena lebih dominannya kromatofor biru. Panjang tubuh dapat mencapai 23 cm. Tubuh udang Vanamai dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kepala atau torak dan perut atau abdomen. Kepala udang Vanamai terdiri dari antenula, antena, mandibula, dan 2 pasang maxillae. Kepala udang Vanamai juga dilengkapi dengan 3 pasang maxilliped dan 5 pasang kaki berjalan atau kaki 10. Pada bagian perut atau abdomen, udang Vanamai terdiri dari 6 ruas, dan pada bagian abdomen terdapat 5 pasang kaki renang dan sepasang uropod atau mirip ekor yang membentuk kipas bersama-sama telson. Sifat-sifat penting yang dimiliki udang Vanamai. Yang pertama, aktif pada kondisi gelap. Dapat hidup pada kisaran salinitas lebar, umumnya tumbuh optimal pada salinitas 15-30 ppt. Suka memaksa sesama jenis atau kanibal. Selanjutnya, tipe pemakan lambat tetapi terus-menerus. Yang terakhir, menyukai hidup di dasar atau bentik dan mencari makan lewat organ sensor. Selanjutnya, klasifikasi udang Vanamai. Kingdom Animalia, subkingdom Metazoa, filum Arthropoda,
subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, subkelas Eumalacostraca, superordo Eucarida, ordo Decapoda, subordo Dendrobrachiata, family Penaideae, genus Lithopeneus, species Lithopeneus vanamei. Selanjutnya, spesies yang kedua, yaitu kepiting. Kepiting adalah binatang yang berasal dari anggota Crustacea dengan jumlah kaki 10. Tubuh kepiting pada dilindungi oleh kerangka luar dengan permukaan yang keras. Hal tersebut karena zat kitin yang terkandung. Kepiting terdapat di hampir seluruh laut. Kepiting terdapat jenis yang dapat hidup di air asin dan air tawar. Ciri-ciri kepiting yang pertama memiliki warna yang relatif sama dengan warna lumpur, yaitu coklat kehitam-hitaman pada karapasnya dan putih kekuning-kuningan pada abdomennya. Yang kedua, pada Propodus bagian atas terdapat sepasang duri yang runcing dan satu buah duri pada Propodus bagian bawah. Habitat kepiting bakau jenis ini sebagian besar di hutan-hutan bakau di perairan Indonesia. Pada cangkang kepiting ditemukan zat yang mampu berfungsi sebagai kitin, terdesetilasi yaitu kitin dan kitosan. Kitin dan kitosan adalah biopolimer yang secara komersial potensial dalam berbagai bidang industri. Zat ini tidak beracun dan dapat terurai di alam. Biopolimer tersebut bila diolah akan memberikan produk dengan nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Contohnya, kitin dapat digunakan di bidang kesehatan yang merupakan bahan dasar pembuatan benang operasi. Benang operasi ini mempunyai keunggulan dapat diuraikan dan diserap dalam jaringan tubuh, tidak toksik, dapat disterilisasi, dan dapat disimpan lama. Selanjutnya, klasifikasi kepiting. Filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, subkelas Eucarida, ordo Decapoda, family Portinoidae, genus Scylla, spesies Scylla paramamosain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan filum Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata echinos dan derma. Echinos artinya duri, derma artinya kulit. Jadi, Echinodermata adalah hewan yang memiliki duri pada bagian kulitnya. Hewan ini dapat dijumpai di perairan laut Indonesia dengan jumlah berlimpah. Keberadaan Echinodermata dipengaruhi oleh ekosistem terumbu karang yang merupakan satu di antara habitatnya. Umumnya, Echinodermata bergerak dengan lambat dan tidak ada yang hidup parasit. Beberapa spesies hidup menempel atau sesil. Ciri-ciri dari Echinodermata. Yang pertama, tubuh Echinodermata terdiri atas 3 lapisan embrional atau ektodrem, mesodrem, dan endodrem, dan mempunyai rongga tubuh atau selom yang sempurna atau disebut dengan tripoblastic celomata. Selom dibatasi oleh peritoneum bersilia. Selom berisi cairan yang banyak mengandung sel amoebosit. Selom bersatu dengan kaki ambulakral. Yang kedua, memiliki bentuk tubuh yang simetri bilateral pada saat masih larva, tetapi pada saat dewasa bentuk tubuhnya simetri radial. Ada yang berbentuk bulat seperti bola, pipi bundar, bulat memanjang atau seperti tubuhan, dan ada yang dilengkapi dengan lengan-lengan yang panjang. Yang ketiga, Echinodermata tidak memiliki kepala dan tubuh dalam sumbu oral atau sampai aboral. Yang keempat, mulut terdapat di sisi ventral dan anus di sisi dorsal. Yang kelima, hewan ini memiliki endoskeleton dari ossikel berkapur. Yang keenam, bergerak dengan ambulakral, yaitu kaki tabung dengan lubang-lubang kecil yang berfungsi untuk menghisap.
Yang ketujuh, mempunyai sistem pencernaan sempurna, kecuali bintang laut yang tidak mempunyai anus. Yang kedelapan, tidak memiliki sistem eksekresi. Yang terakhir, berkembang biakan secara seksual. Selanjutnya, spesies filum Echinodermata. Yang pertama, teripang. Teripang atau trepang atau timun laut adalah hewan yang bergerak lambat, hidup pada dasar substrat pasir, lumpur pasiran, lamun, alga maupun dalam lingkungan terumbu, karang, hidup atau mati. Teripang merupakan komponen penting dalam rantai makanan di terumbu karang dan ekosistem asosiasinya pada berbagai tingkat struktur pakan atau tropik level. Ciri-ciri umum teripang atau timun laut dari ordo Acipidosirotida adalah tubuh berbentuk silindris, memanjang dari ujung mulut ke arah anus atau orali atau abroli. Seperti buah timun, memiliki duri lunak hampir di seluruh permukaan tubuhnya, atau di bagian dorsal disebut papila, sedangkan di bagian ventral disebut kaki tabung. Di bagian interior terdapat mulut yang dikelilingi oleh tentakel berjumlah 10-30, sedangkan posteriornya terdapat anus. Tubuh teripang berbentuk simetri 5 belahan menjari atau pentamerous radial symmetry dengan sumbu aksis mendatar atau horizontal. Bentuk simetri tersebut termodifikasi oleh lempeng tegak sehingga nampak sebagai belahan simetri. Selain radial simetri tersebut, karakteristik lain adalah adanya bentuk skeleton dan sistem saluran air. Skeleton pada teripang termodifikasi dalam bentuk spikula yang mikroskopis dan tersebar dalam seluruh dinding tubuh. Bentuk spikula tersebut sangat penting dalam identifikasi jenis teripang. Yang terakhir, klasifikasi teripang. Kingdom Animalia, Phylum Echinodermata, kelas Holoturoidea, order Dendrosirotida, family Cucumariidae, genus Cucumaria, spesies Cucumaria frondosa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.